Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak kelas 6. Oke, kita akan belajar Quran hadis materi tentang keutamaan memberi. Hadis tentang keutamaan memberi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Baik, langsung saja saya mulai. Hadis tentang keutamaan sedekah memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, hadis di sini menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Tangan di atas itu maksudnya adalah orang yang memberi atau yang bersedekah, sedangkan tangan di bawah artinya adalah orang yang meminta atau yang diberi. Nah, kalian termasuk yang mana? Tangan di atas atau tangan di bawah? Sedekah, sodako maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sodako dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non materi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersodako dengan hartanya. Beliau bersabda, setiap tasbih adalah sodako, setiap takbir sodako, setiap tahmid sodako, setiap tahlil juga sodako, amal ma'ruf juga termasuk sodako, nahi mungkar juga termasuk sodako, dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga sodako. Wah, bahaya ini. Termasuk juga menurut hadis Nabi, senyum yang tulus, ikhlas, dan kata-kata yang baik itu juga termasuk sodako. Hikmah sedekah yang pertama adalah dapat menghindarkan seseorang dari neraka meskipun hanya sedikit yang bisa disedekahkannya. Bukan kikir, tapi karena memang ia tidak mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak. Bahkan seandainya ia tidak punya apa-apa, ia pun bisa melakukannya dengan berbicara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisikki tamroti fa ilam tajidu fabikalimati thayyibah." Artinya, jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Nah, nak, cukup senyum itu juga termasuk sedekah loh. Kedua, hikmah sedekah. Yang kedua adalah memperoleh pahala yang besar, karena pahala suatu amal yang baik seringkali dilipat gandakan. Bahkan bila sedekahnya dalam bentuk wakaf, maka pahalanya bisa terus mengalir meskipun pelakunya sudah wafat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasi, shadaqatin jariyah wa ilmi yantafa'u bihi wa waladin sholihi yad'ula." Artinya yaitu, mungkin kalian sudah paham. Hikmah sodako yang ketiga yaitu dapat mendatangkan rizki sebagai balasan langsung dari Allah.
atas sedekah yang dikeluarkannya. Ini merupakan suatu keberkahan baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Istanzilu rizqa bisodako," yang artinya, turunkanlah, datangkanlah rizkimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Gimana? Apa kalian sudah bersedekah? Sedekah senyum, sedekah ucapan baik. Hikmah sodako yang keempat, sedekah menjadi naungan bagi yang melakukannya pada hari kiamat, sehingga kebaikan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya di dunia ini akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Dhillul mu'mini yaumal qiyamati sodakotu." Artinya, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Ternyata banyak sekali loh ya hikmahnya sedekah. Nah, ayo anak-anak, kita berlomba-lomba untuk sedekah. Ingat loh ya, sedekah itu bukan cuman harta, tapi juga ucapan yang baik, itu termasuk sedekah. Memberikan ilmu, meskipun hanya alif bata, itu juga sedekah loh. Dan juga senyum. Nah, senyum itu sedekah. Nah, di sini akan Bu Yuli beri cerita tentang kisah-kisah inspiratif tentang sedekah. Kisahnya para sahabat Rasulullah, yaitu dimulai dari kisah perlombaan sedekah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Nah, di situ Umar bin Khattab berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu, saat itu aku memiliki harta." Nah, saat itu Umar bin Khattab itu mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Nah, kisah yang kedua yaitu kabar gembira untuk Abdurrahman bin Auf. Siang itu Madinah sangat ramai. Para pedagang meninggalkan maaf ya. Kalian mungkin bisa membaca kisah-kisahnya itu di buku paket Quran hadis ya. Yang belum punya paket, dimohon segera untuk membeli buku paketnya ya. Kemudian ada kisahnya sahabat Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Dikisahkan suatu hari terjadi kekeringan panjang di Mekah. Mayoritas umat muslim meninggalkan harta benda mereka di Mekah saat hijrah. Sementara hanya tersisa sebuah sumur yang masih memiliki air, milik seorang Yahudi bernama Ruma. Ruma pun menjual airnya dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini membuat banyak umat muslim yang tidak mampu kesulitan membeli dan hidup menderita. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk mencari jalan keluar bersama. Saat itulah Utsman berkata bahwa ia akan membeli sumur itu. Rasulullah lalu berkata dan memotivasi sahabatnya, "Barang siapa yang mendermakan hartanya di jalan Allah, maka dibangun rumah untuknya di surga." Yang bersedekah di jalan Allah, nantinya itu akan diberi Allah pahala yang sangat berlimpah, bahkan dibuatkan rumah loh nak. Nah, dari kisah-kisah Nabi dan sahabatnya Nabi tadi,
Kesimpulannya, Utsman bin Affan memberikan 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 uang emas ketika Romawi akan menyerang Madinah. Abu Bakar As-Siddiq memberikan jiwa, raga, dan kekayaannya demi Islam, menolong orang yang lemah, dan memerdekakan seorang budak. Maksudnya memerdekakan itu orang budak itu dimasukkan ke agama Islam gitu. Oke anak-anak, ada 3 perkara yang harus kalian ingat. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup ataupun yang sudah wafat. 4 manfaat sedekah, yaitu yang pertama, mengundang datangnya rizki. Semakin kalian banyak sedekah, maka semakin banyak rizki yang akan datang kepada kalian tanpa dikira-kira. Menolak bala atau musibah. Jadi jika kalian bersedekah, kalian akan terhindar dari musibah. Menyembuhkan penyakit dan memanjangkan umur. Maksudnya umur yang berkah ya. Memang umurnya panjang, tapi kalau nggak berkah buat apa? Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Sebaliknya, bersedekahlah untuk membuka pintu rizki dan harta. Tuh nak. Ya, ingat, kita harus berlomba-lomba untuk sedekah, apalagi usia kita masih muda loh. Sedekah nggak harus uang loh ya. Ingat, sedekah itu bisa lewat senyuman. Yuk, sedekah biar berkah. Oke anak-anak, dari sini Bu Yuli harap kalian bisa memahami dan mengamalkan pembelajaran Quran hadis ini. Terima kasih sudah mau menonton tayangan ini. Oke, Bu Yuli akhiri ya. Semoga ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak, meskipun kita belajar di rumah. Terima kasih.